pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Ibu harapkan kalian semua sehat. Kita akan belajar tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara yang patut kita pelajari sebagai anak bangsa. Potensi dasar yang akan dicapai yaitu 1.2.1 menghayati perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghindari pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.2.1 proaktif menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.2.1 menganalisis sila-sila Pancasila sesuai dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.2.1 menyajikan hasil analisa sila-sila Pancasila sesuai dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara yang harus kita tahu sebagai anak bangsa. Kita belajar tentang makna hak dan kewajiban warga negara. 1A. Pengertian hak warga negara, yaitu kekuasaan untuk melakukan sesuatu, namun kekuasaan itu harus dibatasi oleh undang-undang. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, hak warga negara adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Arti yang lain adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. B. Macam-macam hak, yaitu 1. Hak mendapatkan pendidikan. 2. Hak mendapatkan kebebasan beragama. 3. Hak mendapatkan rasa aman, dan lain-lain. Kalau tadi kita sudah belajar tentang pengertian hak warga negara, sekarang kita akan belajar tentang pengertian kewajiban warga negara. Apa itu kewajiban warga negara? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. B. Macam-macam kewajiban. Macam-macam kewajiban ada 4, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif dan negatif, dan kewajiban universal. Sedangkan apakah itu kewajiban mutlak? Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang tertuju pada diri sendiri, misalnya menjaga kebersihan badan dan lain-lain. Apa itu kewajiban publik? Kewajiban memenuhi hak publik, misalnya menjaga kebersihan lingkungan dan lain-lain. Apakah itu kewajiban positif dan negatif? Kewajiban positif adalah kewajiban yang menghendaki untuk dilakukan, misalnya membuang sampah di tempat sampah, dan kewajiban yang tidak dihendaki untuk dilakukan atau negatif, misalnya membuang sampah di sembarang tempat. Apakah itu kewajiban universal? Kewajiban universal adalah kewajiban yang ditujukan kepada semua warga negara, misalnya mematuhi tata tertib lalu lintas, membayar pajak, dan lain-lain. Kita sudah belajar tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian warga negara. Siapa yang dianggap warga negara? Yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai warga negara. Bagaimana kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yaitu kewajiban membayar pajak, misalnya pajak bumi bangunan, pajak kendaraan, dan lain-lain. Kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan, misalnya mentaati tata tertib lalu lintas. Kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, misalnya dalam kasus dulu ketika Indonesia bersitegang dengan Malaysia, maka rakyat Indonesia harus ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian, kewajiban menghormati hak asasi manusia, misalnya
menghormati teman yang berbeda agama, kewajiban mengikuti pendidikan dasar, dan lain-lain. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. A. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Menghargai kebebasan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sekarang kita akan berbicara tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya, saling mencintai sesama manusia, bersikap toleransi antar warga negara, saling menghormati dan bekerja sama dengan warga negara lain, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, budaya, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Misalnya, hanya mau mengakui persamaan hak kalau sesama agama. Itu tidak boleh kalau menurut sila kedua. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap cinta tanah air dan bangsa, bangga terhadap tanah air Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.